Karena tadi kalian mondar-mandirnya cukup lama, jadi pos 4-nya kita hapus. Karena pos 1 dan pos 3 ternyata memakan waktu cukup banyak. Ini di luar prediksi BMKG ya. Oke. Nah, sekarang ya, pertanyaan-pertanyaan di pos 1 2 3 tadi ya akan saya tanyakan kepada kalian ya. Nanti kalian harus bantu saya juga untuk menghitung poinnya. Misalkan saya pertanyaannya ini. Tugasnya ketua adalah setiap dari kalian harus cepat-cepat angkat tangan. Nanti siapa yang paling cepat di antara kedua tim ini, saya pilih misalnya lebih cepat tim lebah. Tapi nanti tetap saya yang pilih siapa yang jawab misalnya. Berapa 9 kali 9? Ternyata Dolphin duluan angkat. Oke. Belum tentu Dolphin yang jawab. Tapi dari kelompok lebah. Saya misalnya minta Maulana aja yang jawab. Ya. Ini pertama cepat-cepatan dulu untuk menentukan kelompok mana yang pertama menjawab. Paham Rizky? Siap menjawab ya. Nanti saya kasih yang sulit-sulit. Oke. Makanya tadi saya bilang apa? Setiap anggota kelompok harus tahu jawabannya. Oke. Ya. Nanti hitung ya, berat. Kalau misalkan pos 1. Kalau misalkan kelompok giok berhasil jawab, berarti dapat poin berapa bagusnya? 3. Kalau salah 1. Kalau salah minus 1 dong. Ya. Kalau salah minus 1 ya. Benar dapat 3, kalau salah dikurangi 1. Pertanyaan dari pos pertama. Acak nih ya. Sebutkan 3 kegiatan harian yang biasa dilakukan di pesantren. Oke, tim lebah dulu. Tim lebah. Ya Maulana jawablah. Apa Maulana? Keras dikit Maulana. Apa? Tahfiz. Tahfiz. Apa tadi pertanyaannya? Kegiatan yang biasa dilakukan di pesantren. Oke, tahfiz. Apa tahfiz itu? Ngaji. Apa lagi? Masa ngaji aja? Tidur. Ngaji, murojaah, menghafal, hafal baru. Terus yang kedua apa? Olahraganya apa di sini? Kadang raket, kadang bola. Kadang kita main badminton, kadang kita bola. Sudah lama tidak bela diri. Kenapa? Takut saya. Ya. Karena jiu-jitsu agak riskan kalau diterapkan ke kalian-kalian yang masih seringkali emosinya meledak-ledak. Ya kan? Sudah kita dapati papan tulis yang retak, ya kan? Itu untung tidak latihan jiu-jitsu banyak-banyak. Kalau latihan jiu-jitsu banyak-banyak bisa pinggang yang retak. Ya. Untung baru papan tulis. Tapi itu pun sudah jelek ya. Yang ketiga apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu ya sudah semua apa namanya? Merangkum semua kegiatan. Apa? Spesifiknya tadi betul. Tahfiz, olahraga. Kemudian apa lagi kegiatan? Piket. Piket. Piketnya ada berapa piket di sini? Ada 6. Ada 6 piket. Ada piket apa aja coba? Piket kebersihan. Kemudian piket apa lagi? Piket nasi. Ada piket apa lagi? Piket azan. Berarti ada 3 jenis piket. Berarti yang dapat poin adalah tim lebah. Ya, tulis tim lebah. Poinnya 3. Mana pensil pulpennya? Nah, tulis. Saya agak dekat kali ya. Biar kelihatan nggak ya? Ya. Pertanyaan selanjutnya. Masih dari pos 1. Sebutkan 2 manfaat hidup rukun dengan teman. Tim Gio tadi. Tim Gio. Wildan silakan jawab. Hidup rukun dengan teman apa manfaatnya? Menciptakan kedamaian. Oke, menciptakan kedamaian, menciptakan keterangan. Apalagi? Hidup tenang tanpa permusuhan. Mungkin nggak itu terjadi? Hidup tenang tanpa permusuhan? Tidak.
Mungkin nggak? Enggak. Mungkin apa enggak? Sangat sangat mungkin lah kalau setiap orang taat dengan peraturan sangat bisa ya. Berarti yang nomor 5 tim Gio dapat nilai 3. Ya di anu aja ya ditulis apa di langsung tulis saja 3 langsung gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Jelaskan. Jelaskan kabar. Kalau sudah angkat tangan, jawablah. Jelaskan secara singkat saat Nabi mendapatkan wahyu pertama. Tim lebah. Sini kasih siapa? Azam. Oh tadi yang. Azam, silakan. Tadi Jelaskan secara singkat saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Singkat aja gimana? cerita. Saat iya jelas secara singkat aja. Bagaimana Nabi mendapatkan wahyu pertama? Ketika Nabi ke Gua Hiro. Hah? Ke Gua Hiro. Ceritakanlah. Nabi berdiam diri di sana, Ngapain Nabi berdiam diri? merenungkan apa ya? Angkat. Merenungkan orang-orang jahiliyah zaman sekarang. Ya. Terus tiba-tiba Jibril datang. Tiba-tiba bam gitu. Enggak. Aku adalah Jibril gitu. Gimana? Jibril. Oke, boleh nggak dikatakan tiba-tiba ya? Karena dia nggak ketahuan. Terus Jibril menyuruh Nabi untuk membacakan surah. langsung gimana dia nyuruh? Gimana Jibril nyuruh? Baca surah ini. Ya gitu lah. Lah. Masa disuruh baca surah ini? Enggak begitu kan? Gimana? Perintahnya? Baca wahyu. Baca wahyu. Oh, baca wahyu. Gimana? Ayo. Ini ada kemungkinan -1 nih kalau begini ceritanya. Ayo, gimana? Tiba. Ayo, gimana? Disuruh apa sama Jibril? Bagaimana kalimat yang keluar dari Jibril? Gimana kalimat? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuh. Kan disuruh sama Jibril, Iqra. Kemudian kata Nabi, maaf kalau saya nggak bisa baca. Iqra, bacalah. Nggak tahu apa yang dibaca kan? Saya nggak bisa baca gitu. Sampai berapa kali? 3. Sampai berapa kali? 3. 3 kali. Kemudian apa? Terus ketika Nabi jawab tidak bisa membaca, dicekik. Dicekik. Kok dicekik? Bukan dicekik. Dia apa? Disuplek. Didekap, dipeluk. Kemudian apa kata Jibril? Nah, ayatnya dibacakan. Gimana ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Berapa ayat yang turun pertama? 5. Itu sudah ayat berapa? Hah? 5. Baik. Sudah habis itu aja. Tambah 5. Oke. Tulis 3. Berarti 3, langsung tulis tambah 3 gitu. Nah, dengarkan pertanyaannya. Dengarkan. Apa makna la ilaha illallah? Katakan duluan. Berarti tim Giok. Siapa di antara tim Giok yang siap jawab? Makna la ilaha illallah. Ingat, makna bukan terjemahan. Tahu arti makna? Yang terkandung di dalam itu. Beda dengan terjemahan. Siapa yang siap jawab? Yang jawab siapa? Yang siap jawab. Kalau enggak, langsung
Nah, siapa? Zaki. Nah, betul Zaki. Maknanya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Itu masih terjemahan. Maknanya, la ilaha illallah, kamu bilang apa tadi? Tidak ada. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Masih ada dua kata yang kurang. Dua kata. Tidak ada Tuhan yang Berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata. makna la ilaha illallah. Kalau tahu saya kasih bonus. Ada berapa rukun dalam kalimat la ilaha illallah? Dua. Dua. Yang pertama disebut apa? Rukun peniadaan. Apa bahasa? La ilaha. Enggak. Bahasa Arabnya peniadaan apa? Nafiyah. Nafiyah. Rukun yang kedua? Larangan. Kok larangan yang kedua? Habis pengecualian. Kok pengecualian? Peniadaan. Penetapan. Yang pertama peniadaan. Apa peniadaan? Tiada Tuhan. Penetapannya apa? Kecuali Allah. Rukunnya satu, nafiyah dan subut. Penetapan subut. Oke, boleh. Tim Giok tambah 3. Oke. Kita ada 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan lagi. Oh, kalian sudah dapat 3-3 ya? Oke, kalau gitu saya tentukan aja. Ini pertanyaan untuk kelompok lebah. Kalau lebah tidak bisa jawab, saya lempar ke siapa kalian? Giok. Susah kali nama kalian. Siap, lebah. Mengapa seorang santri harus menjaga kebersihan asrama? Siapa? Dolphin belum? Ayo, kenapa? Anu aja, apa namanya? Apa? Kenyamanan santri. Untuk menjaga kenyamanan santri Sama kenyamanan para santri. Oke, yang kedua apa? Dah, saya minta 2 aja. apa tadi? Soalnya Kenapa seorang santri harus menjaga kebersihan asrama? agar dilihat orang bersih. Agar dilihat orang enak. Apa ayo? Apa? Agar dilihat sama orang lain pondok ini bersih. Ya, Bersih. ya, boleh 3. Ya. Jadi kenapa seorang santri itu harus menjaga kebersihan asrama? Yang pertama karena santri-santri ini adalah wajah muslim. Ya, orang kalau lihat ini apa pesantren, oh berarti istrinya orang-orang Islam, maka harus tunjukkan oh orang Islam tuh bersih, rapi, orang Islam itu apa, wajahnya murah senyum. Nah seperti itu. Jadi kenapa seorang santri harus menjaga kebersihan asrama? Supaya menggambarkan bahwa Islam itu agama yang bersih, agama yang membuat penganutnya itu rapi, ya harus seperti itu. Dimulai dari santri, dimulai dari kalian, ya generasi-generasi muda, supaya nanti sampai tua, ya sampai kalian tua bisa menurunkan apa namanya apa bahasanya, gen yang baik, ya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oke. Pertanyaan untuk tim Giok, ya. Mana tadi? Tambah 3 ya. Baik. Apa arti
ukhuwah. Arti ukhuwah. Ingat, arti itu sama dengan makna, bukan terjemahan ya. Kalau terjemahannya tuh bahasa Indonesia apa, Arabnya apa, itu namanya terjemahan. Tapi kalau arti itu beda lagi. Misalnya apa? Misalnya bahasa Inggrisnya rice, itu terjemahan Indonesia apa? Nasi. Nah, kalau maknanya apa? Beras atau nasi itu adalah makanan pokok orang Indonesia misalnya. Itu makna atau artinya. Ukhuwah itu apa? Oke, terjemahannya adalah apa ukhuwah? Terjemahannya ukhuwah. Persaudaraan. Persaudaraan. Baik, yang dimaksud apa dengan ukhuwah di sini? Hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin. Itulah yang dimaksud dengan arti atau makna dari ukhuwah. Persaudaraan di antara kaum muslimin melebihi apa? Persaudaraan yang terjalin di antara kaum muslimin melebihi dari ikatan darah, ya. Jadi kalian ya sesama muslim ya harus saling apa? Membantu dalam kebaikan. Ya, membantu dalam kebaikan. Baik. Tim Giok dapat berapa poinnya? 3, tambahkan 3. Berapa poinnya? 9. Tim Lebah 9 juga. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir nih, rebutan berarti sekarang. Rebutan lagi. Ya. Saya tambah sedikit pertanyaannya. Sebutkan dalilnya. Sebutkan dalilnya. Itu tambahannya ya. Dan sebutkan dalilnya. Dosa apa yang paling besar? Ini gak jadi angkat, Zaki duluan. Dan sebutkan dalilnya, ya. Raka jawab. Raka. Dosa apa yang paling besar dan sebutkan dalilnya? Dosa yang paling besar adalah syirik. Syirik. Dosa yang paling besar adalah apa? Ulangi. Dosa yang paling besar adalah syirik. Dosa yang paling besar adalah syirik. Betul. Apa dalil? Apa dalilnya? La ilaha illallah. Itu dalil tauhid. Dalil tauhid. Apa dalilnya? Tahu nggak? Tahu lagi. Aku nggak tahu. Tahu dalilnya, Zaki? Wildan tahu dalilnya? Hah? Kayak sempat tahu apa? Nggak tahu, lupa. Zaki tulis dalilnya. Azam tahu dalilnya? Tulis dalilnya coba. Tulis dalilnya coba. Indonesia dia ada apa, Pak? Apa? Pakai tulisan Indonesia kan kalau nggak bisa Arab. Ini mereka. Ayo. Dalilnya tuh sangat jelas. Satu kata. Satu kalimat. Dia. Sudah? Saya bisa lihat. Kenapa? Salah jawabannya. Ya tidak sampai. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka. Surah apa itu, berapa ini? Yang secari. Inna syirka la zulmun azim. Apa artinya? Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan, la zulmun azim. Sungguh adalah sebuah kezaliman yang
yang besar. Kenapa disebut kezoliman? Kenapa syirik disebut kezoliman? Apakah kita bisa menzolimi Allah? Kalau manusia ini bisa saya zolimi ini kan, sesama manusia bisa kita buat sakit. Kenapa Allah yang maha agung, maha hebat itu bisa kita zolimi? Hebat betul kita ini. Ya, karena zolim itu ya maknanya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak pada posisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang harus disembah. Kemudian kita tempatkan Allah tidak pada posisinya. Kita buat kita carikan saingan untuk Allah, sehingga kesyirikan itu disebut dengan kezaliman. Karena tidak seharusnya Allah memiliki saingan atau memiliki serikat, ya, memiliki sesuatu yang disamakan dengan Allah. Tapi berarti yang menang adalah tim Giok, ya, tim Giok, karena mereka tadi yang berhasil jawab ya tentang kesyirikan, tentang dosa yang paling besar. Insyaallah hadiahnya ba'da zuhur, ya, ba'da salat zuhur, ya, ba'da salat zuhur insyaallah. Kenapa? Yang kalian ketawakan apa? Nggak nyangka kalau ada hadiahnya. Ya apa? Ini juga karena mendadak juga. Kita tidak ada orientasi, tidak ada, kalau bahasanya sekolah-sekolah lahir itu apa? MOS, ya, masa orientasi siswa, kita nggak ada. Atau kita sebut tadi MPLP, masa pengenalan lingkungan pesantren atau lingkungan pondok, ya. Saya secara pribadi nggak kepikiran untuk buat acara seperti ini, ya, tapi diminta oleh kalau kata istri, ya istri kan berhubungannya dengan Umi Barok. Nah, jadi yang minta itu Umi Barok, Allahu alam. Jadi ya kita adakan saja, ya, sebagai sarana ini juga pengakraban supaya Rizky, tentunya kalian juga semakin akrab dengan sesama kalian. Kalian sudah tadi saling bekerja sama, berjibaku mencari kertas yang tidak seberapa itu, tapi lumayan membuat pusing, ya. Mudah-mudahan ada keseruan di situ, ya. Begitu aja, insyaallah nanti pada sholat zuhur kita lanjutkan untuk pembagian hadiahnya insyaallah. Tapi jangan berharap terlalu banyak, karena mungkin ya kita maunya sih ngasih hadiah umroh atau haji gitu, ya. Maunya kalau hadiahnya umroh sama haji saya aja yang dapat, ya kan. Tapi ya semampu kami lah, ya, semampu kami. Kalau kami mampunya ngasih sepeda listrik, ya kami kasih sepeda listrik. Kalau kami cuma mampunya donat 1/4, ya donat 1/4. Ya, tapi inti dari kegiatan hari ini adalah untuk membangun itu tadi, ukhuwah, ya, persaudaraan di antara kalian, ya. Kemudian juga supaya Rizky, ya, teman kita yang baru ini, ya, paling tidak merasa seru lah. Oh, ternyata nggak buruk-buruk amat juga hidup di pondok, ya kan, nggak buruk-buruk amat. Harapannya bisa betah, kemudian dan harapan tertinggi tentunya bisa, ya, menghafalkan Al-Quran, ya, karena kita adalah pondok tahfiz, ya. Kita spesialisnya di program unggulan kita adalah hafalan Al-Quran. Adapun yang lain ya adalah untuk mendukung hafalan Al-Quran. Oke, itu aja dulu, ya. Nanti insyaallah kita masukkan YouTube, kalau kalian pulang bisa lihat nanti, ya, kelak gimana hebohnya nanti, ya. Nggak heboh-heboh amat juga sih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rizky nggak tahan dari tadi ketawa. Untuk tim Batu Giok, tim berhasil mengalahkan tim Lebah atas pertandingan mencari jejak, mencari pertanyaan, ya, dan menjawab pertanyaan. Baik. Jangan dilihat harganya, ya, karena harganya mahal banget ini. Mahal.
Takutnya kalian terpukau-pukau. Baik. Wildan, Rizky, Raka. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau kalau tidak suka diretur. Ya, enggak bisa diretur juga. Tidak boleh. Yang selanjutnya dari pertandingan mencari jejak pertanyaan tim Lebah Muslim. Nah, ya budgetnya terbatas ya, jadi hanya bisa memberikan ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah Maulana. Dolvan, aku lupa terus nama Dolvan ini. Habis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakallah khair.